Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan teori konflik. Pada teori konflik kali ini kami akan membahas dari mazhab positivis, humanis, kritis, dan multidisipliner. Pokok bahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu bahasan para tokoh konflik yang tergabung dalam mazhab positif, yaitu ada Ralph Dahrendorf, Louis Althusser, dan Ottomar J. Bartels. Mazhab positivis memiliki ciri umum, yakni melihat konflik sebagai bagian dari dinamika gerakan struktural generalisasi teori yang berlaku secara universal atau secara umum. Yang pertama itu Ralph Dahrendorf dengan dialektika konflik kekuasaannya. Ralph Dahrendorf dilahirkan di Hamburg, Jerman pada tahun 1929. Beliau merupakan seorang tokoh pengkritik fungsionalisme struktural dan merupakan citra diri ahli teori konflik. Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalannya di dalam menganalisa masalah konflik sosial. Teori konflik Ralph Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori konflik Ralph Dahrendorf. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural fungsionalnya. Teori konflik Dahrendorf menarik perhatian para ahli sosiologi Amerika Serikat sejak diterbitkannya buku Class and Class Conflict in Industrial Society pada tahun 1959. Asumsi Ralph tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial. Juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian, diusulkan agar teori konflik dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan yang lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu mungkin saja menempati posisi subordinat pada kelompok yang lain. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yaitu penguasa atau orang yang dikuasai dan orang yang dikuasai, atau dengan kata lain, atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe, antara lain yaitu pertama, kelompok semu atau quasi group, yang kedua kelompok kepentingan atau manifest, dan ketiga kelompok konflik. Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan.
Dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga, yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan, yakni kelompok yang berkuasa atau yang bisa disebut dengan atasan, dan kelompok yang dibawahi atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Bahkan, menurut Ralph, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas atau penguasa ingin tetap mempertahankan status quo, sedangkan mereka yang berada di bawah atau yang dikuasai ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengikuti pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Louis Althusser, di mana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan yang akan bersifat radikal. Sebaliknya, jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Dahrendorf menawarkan suatu variabel penting yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas atau kelompok, ialah tingkat di mana konflik itu diterima secara eksplisit dan diatur. Salah satu konflik atau konsekuensi konflik utama adalah menimbulkan perubahan struktural sosial, khususnya yang berkaitan dengan struktur otoritas. Maka Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan yaitu perubahan keseluruhan personil di dalam posisi struktural, yakni perubahan sebagian personil dalam posisi dominasi. Tokoh selanjutnya yaitu Louis Althusser. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas konflik dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lainnya. Misalnya saja, pengesahan pemisahan gereja kaum tradisional yang mempertahankan praktik-praktik ajaran Katolik pra-Konsili Vatikan II dan gereja Anglo-Katolik yang berpisah dengan gereja episkopal mengenai masalah pentasbihan wanita. Perang yang terjadi bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok negara Arab dan Israel. Althusser melihat kartu penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Kartu penyelamat safety value ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Kartu penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur. Menurut Althusser, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari pemikiran kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja atau tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. Konflik non-realistis yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Paling tidak dari salah satu pihak. Althusser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf, pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet, dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambing hitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Menurut Althusser, terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Contohnya, dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman baik. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara, mereka dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau, masing-masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya. Tetapi setelah meninggalkan persidangan, mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. Akan tetapi, apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan antara konflik realistis dan non-realistis akan lebih sulit untuk dipertahankan. Althusser menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, maka semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan
rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer, di mana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar-benar melampaui batas, sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut. Contohnya, seperti konflik antara suami dan istri, serta konflik antar sepasang kekasih. Kusir mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Ia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dalam masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil, konflik in-group merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Kusir sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian, Kusir menjelaskan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan. Selanjutnya yaitu Ottomar Bartos. Ottomar Bartos dan Paul Weir mendefinisikan konflik sebagai situasi pada saat para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan. Dalam definisi itu, sebenarnya Bartos dan Weir memasukkan unsur dalam perilaku konflik sebagai unsur pemicu konflik. Perilaku konflik merupakan berbagai bentuk perilaku yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok untuk membantu mencapai apa yang menjadi tujuan atau mengekspresikan permusuhan pada musuh atau para pesaing mereka. Menurut Bartos dan Weir, perilaku konflik dipilih menjadi tindakan coercive action merupakan bentuk tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak ingin lakukan. Sedangkan non-coercive atau non-coercive action adalah upaya mencari jalan keluar dari hubungan konflik. Lebih lanjut, tindakan non-coercive yaitu pada intinya usaha untuk mencari jalan keluar. Ada 3 cara yang ditawarkan Bartos, yaitu yang pertama ada persuasi, yang kedua menjanjikan penghargaan, dan yang ketiga kerja sama. Dari ketiga cara ini hanya didapat melalui negosiasi. Sedangkan tindakan koersif sendiri terbagi dua lagi, yaitu koersif nyata dan koersif ancaman. Koersif nyata secara penyerangan terang-terangan untuk menaklukkan pihak lawan melalui kekerasan. Sedangkan koersif ancaman dengan memberikan bentuk intimidasi pada pihak lawan. Bartos juga mengemukakan tentang fase konflik. Konflik terbagi atas 2 fase, yaitu fase solidaritas dan sumber konflik. Pada fase solidaritas lebih kepada terciptanya konflik menuju kompleksitas melalui keterlibatan individu-individu lainnya. Lalu sumber konflik lebih kepada memanfaatkan instrumen tertentu untuk menghadapi konflik. Sumbangsi pemikiran Bartos terhadap sosiologi konflik terlihat lewat 2 pemikirannya, yaitu tentang eskalasi dan deskalasi konflik. Eskalasi konflik adalah meningkatnya berbagai tindakan koersif kedua belah pihak yang berkonflik sehingga aksi kekerasan timbal balik dapat muncul. Sedangkan deskalasi konflik yaitu penurunan aktivitas solidaritas konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori kritis adalah bagian dari teori sosial, di mana teori kritis ini berusaha untuk menjelaskan tentang berbagai lini kehidupan. Teori kritis diharapkan mampu mengarahkan bagaimana terciptanya suatu transformasi sosial. Implementasi dari teori kritis ini adalah bagaimana kemudian perubahan sosial yang dirasa positif di masyarakat bisa diwujudkan. Habermas dalam teori kritisnya yang membahas tentang dominasi struktural dan komunikasi. Habermas berpendapat bahwa dominasi struktur bukanlah suatu penyelesaian yang efektif, tapi melalui komunikasi. Karena Habermas beranggapan bahwa dengan terciptanya suatu komunikasi yang baik dalam penyelesaian masalah, maka
perubahan sosial di masyarakat akan cepat untuk dilakukan. Tapi sebaliknya, apabila perubahan sosial di masyarakat kita tekankan pada dominasi kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya tentang teori kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mills tentang oligarki dan elit kekuasaan. Oligarki, kita sama-sama tahu bahwa oligarki adalah pengambilan kebijakan hanya bertumpu pada segelintir orang saja. Sehingga dalam suatu negara yang memegang paham oligarki akan muncullah elit-elit di dalamnya. Bagaimana kemudian elit-elit ini yang kita ibaratkan sebagai para kaum borjuis akan mengatur kebijakan yang hanya berguna untuk menguntungkan diri mereka sendiri begitu. Sehingga transformasi sosial yang diharapkan mampu menuju perubahan yang lebih baik itu tidak akan kita dapatkan, itu tidak akan kita capai, tetapi hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja. Pembahasan selanjutnya adalah humanis yang meliputi teori interaksionisme simbolik dan konstruksi sosial. Humanis adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Teori interaksionisme simbolik. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan diri manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol-simbol yang diberi makna. Tokoh yang memiliki sumbangan besar dalam teori ini adalah George Herbert Mead. Mead menyatakan bahwa komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol-simbol yang diberi makna. Ide dasar dalam teori ini adalah simbol. Simbol inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Simbol ini muncul akibat dari kebutuhan manusia dalam interaksinya. Dan dalam interaksi tersebut, pasti ada perbuatan atau tindakan yang diawali dengan pemikiran. Dalam teori ini, Mead mengemukakan beberapa konsep yang mendasari teori yang ada, yaitu pertama, tindakan atau perbuatan. Inti dari teori ini adalah tindakan atau perbuatan. Mead menganalisa perbuatan dengan pendekatan behavioris serta memusatkan perhatian pada stimulus dan respon. Stimulus tidak selalu menimbulkan respon otomatis seperti apa yang diperkirakan oleh aktor. Karena stimulus adalah situasi atau peluang yang bertindak dan bukan dipaksakan. Mead mengindikasikan 4 tahap yang saling berhubungan dalam tindakan, yaitu 1. Impuls. Tahap ini adalah dorongan hati atau impuls yang meliputi rangsangan seperti yang berhubungan dengan alat indera si aktor yang bertujuan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu tahap persepsi. Pada tahap ini, aktor menyelidikan dan beraksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Tahap ketiga adalah manipulasi. Dalam tahapan ini, aktor mengambil tindakan yang berkaitan dengan objek yang telah dipersepsikan. Tahapan ini menciptakan jeda temporer dalam proses tersebut, sehingga suatu respon tidak dapat terwujud secara langsung. Tahap terakhir yaitu komunikasi. Tahapan ini adalah upaya terakhir untuk merespon impuls. Dalam tahapan ini, dengan adanya pertimbangan maupun pemikiran secara sadar, aktor dapat mengambil keputusan ataupun tindakan yang umumnya akan berorientasi untuk memuaskan impuls yang di awal. Konsep selanjutnya adalah gestur. Gestur merupakan mekanisme dalam perbuatan sosial serta dalam proses sosial. Gestur adalah gerak organisme pertama yang bertindak sebagai stimulus yang menghasilkan respon dari pihak kedua sesuai dengan apa yang diinginkan. Konsep ketiga adalah simbol. Simbol adalah jenis gestur yang hanya bisa dilakukan dan diinterpretasikan oleh manusia. Gestur ini menjadi simbol ketika aktor membuat lawan interaksinya mengeluarkan simbol-simbol yang diharapkan. Ketika simbol-simbol ini dipahami dengan makna dan respon yang sama, maka seorang individu dapat berinteraksi dengan individu lainnya. Yang keempat adalah mind atau pikiran. Pikiran menghasilkan sebuah isyarat yang disebut simbol. Pikiran hanya tampil manakala simbol-simbol yang signifikan digunakan dalam komunikasi. Pikiran adalah proses yang dimanifestasikan ketika individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol signifikan, yaitu simbol atau gestur dengan interpretasi atau makna. Konsep selanjutnya adalah self. Self diartikan melalui interaksi dengan orang lain. Self adalah sebuah entitas manusia ketika ia berpikir mengenai siapa dirinya. Untuk memahami konsep tentang diri adalah penting untuk memahami perkembangan diri yang mungkin terjadi melalui pengambilan peran. Self dikembangkan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap bermain, dan tahap permainan.
Self juga merupakan fungsi dari bahasa. Seorang individu harus menjadi anggota komunitas sebelum kesadaran diri membentuknya. Self merupakan proses yang berlangsung terus-menerus yang mengkombinasikan I dan me. Oleh karena itu, dalam self terdiri dari dua bagian, yaitu I dan me. I yaitu diri yang aktif, merupakan kecenderungan impulsif dari diri individu bersifat spontan dan juga merupakan aspek dari eksistensi manusia yang tidak terorganisasi. Me merupakan diri yang menjadi objek renungan kita atau merupakan gambaran diri dilihat melalui cermin diri dari reaksi yang diberikan oleh orang lain. Menurut Mead, suatu tindakan diawali di dalam bentuk I dan diakhiri dalam bentuk me. I memberikan tenaga penggerak, me memberikan arahan. I bersifat kreatif dan spontan yang tersedia bagi perubahan dalam masyarakat. Karenanya, dalam konsep self adalah suatu yang kuat dan komprehensif, memahami bagaimana fungsi manusia dalam masyarakat dan fungsi masyarakat itu sendiri. Konsep tersebut juga sekaligus menunjukkan hubungan antara individu dengan masyarakat. Konsep selanjutnya adalah society atau masyarakat. Masyarakat dibentuk melalui interaksi antar individu yang terkoordinasi. Menurut Mead, interaksi yang terjadi pada manusia menempati tingkatan tertinggi bila dibandingkan makhluk lainnya. Hal ini dikarenakan digunakannya berbagai macam simbol yang signifikan, yaitu bahasa. Meskipun terkadang manusia memberikan respon atau tanggapan secara otomatis dan tanpa berpikir panjang terhadap gestur manusia lainnya, interaksi manusia ditransformasikan dengan kemampuannya untuk membentuk dan menginterpretasikan secara langsung dengan menggunakan sistem simbol konvensional. Jadi, pada dasarnya, teori interaksionisme simbolik adalah sebuah teori yang mempunyai inti bahasa, manusia bertindak berdasarkan atas makna-makna di mana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung. Selanjutnya, teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial, Berger dan Luhmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini, terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kuantitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaannya sendiri sehingga tidak bergantung kepada kehendak manusia. Sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik. Konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan, maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat. Sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luhmann mendasarkan pengetahuannya dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalamnya banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar kontrol struktur dan pranata sosial. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Sejauh ini ada 3 macam konstruktivisme, yakni konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan konstruktivisme biasa. Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologisme objektif, namun sebuah realitas dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Karena itu, konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah saran terjadinya konstruksi itu.
Dalam realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki, dan memahami pengetahuan sebagai gambaran realitas. Kemudian, pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri. Ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan di mana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut sebagai konstruksi sosial. Bahasan selanjutnya adalah multidisipliner. Analisis konflik multidisipliner merupakan perkembangan kontemporer dari studi konflik multidisipliner. Tokoh yang bisa disebut melopori adalah Johann Galtung dan Charles Weibull. Analisis konflik multidisipliner pada dasarnya mempertimbangkan kepentingan pragmatis analisis konflik, sehingga analisis konflik menjadi lebih komprehensif dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, perdamaian, tata kelola konflik, dan pendidikan perdamaian. Segitiga konflik Galtung memperlihatkan tentang analisis konflik multidisipliner. Segitiga konflik ini merupakan analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya konflik sosial. Ada 3 dimensi dalam segitiga konflik Galtung, yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau paksaan, suatu gerak tangan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan dan permusuhan. Kontradiksi adalah kemunculan dari situasi yang melibatkan problem sikap dan gerak etnis yang hidup dalam lingkungan sosial. Secara sederhana, sikap melahirkan perilaku, dan pada gilirannya melahirkan kontradiksi dan situasi. Pemikiran Galtung yang terinspirasi dari Mahatma Gandhi berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian. Konsep kekerasan dari Johann Galtung yang melingkupi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural penting untuk mengidentifikasi sumber kekerasan beserta dampaknya, sehingga memungkinkan untuk mencari solusi yang komprehensif. Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik, ia melibatkan penggunaan kekuatan fisik seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual juga pemukulan. Kekerasan verbal seperti penghinaan juga diakui secara luas sebagai kekerasan. Kekerasan struktural yaitu yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi. Galtung mendefinisikan kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan. Lebih mengingat cerita sejarah yang mengagungkan catatan dan laporan perang maupun kemenangan militer daripada cerita pemberontakan tanpa kekerasan ataupun kemenangan melalui koneksi dan kolaborasi. Hampir semua budaya mengakui bahwa membunuh seseorang adalah pembunuhan. Namun, membunuh puluhan, ratusan, atau ribuan selama terjadinya konflik yang dideklarasikan disebut perang. Kajian multidisipliner yang menarik dari Charles Weibull berkaitan dengan perdamaian menyeluruh adalah spekta perdamaian. Weibull menciptakan 3 lapis dialektis spektra perdamaian. Lapis pertama, inner peace, yang mengacu pada representasi topografis, yaitu dorongan dari hati yang muncul secara sadar maupun tidak sadar, kebutuhan dan keinginan. Persepsi yang lain merupakan kehidupan mental dan emosional dari makhluk berperasaan. Lapis kedua, outer peace, yang merupakan arena ekonomis baik sentuhan psikodinamis dari ekonomi. Lapis ketiga adalah intersubjective peace, yang berhubungan dengan dinamika perilaku yang bisa menciptakan kemungkinan perdamaian menyeluruh.